Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys? Ya, semoga semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Jumpa lagi di episode ke-63 dari channel CBC ini. Yes, atmosfer 3 kali kemenangan beruntun itu masih terasa sampai sekarang ini ya guys. Dan buat yang kemarin ketinggalan ya, dari review match antara Chelsea melawan Barrow, dapat klik link di atas ya teman-teman. Oke, di episode ke-63 kali ini kita akan membahas preview match yang akan berlangsung hari Sabtu tanggal 28 September jam 21 waktu Indonesia bagian Barat. Namun seperti biasa sebelum masuk ke topik, CBC mau mengingatkan first thing first ya. Sebelum kita masuk ke rumah, kita harus terlebih dahulu melepas sepatu ya. Begitu juga sebelum kita melanjut nonton channel CBC ini, please support channel CBC ini dengan klik tombol like, dan juga buat teman-teman yang baru di sini dapat klik juga tombol subscribe agar tidak ketinggalan update news seputar informasi dan terkait Chelsea dan juga Liga Champions ya. Oke, kita langsung masuk ke match prediction ya. Di match ke-6 Liga Inggris kali ini, Chelsea akan bertemu dengan Brighton yang belum kalah dalam 5 pertandingan di Premier League ya. Di bawah asuhan Fabian Horsler ya, Brighton ini menjadi salah satu tim dari keempat tim yang tidak terkalahkan di Liga Inggris hingga saat ini ya. Namun Brighton ini kemarin bermain imbang dalam 3 pertandingan terakhir mereka sebelum melawan Chelsea di pekan ini ya. Chelsea sendiri harus waspada karena Brighton ini telah memenangkan 5 kali berturut-turut melawan Chelsea di musim-musim yang lalu, bukan musim kemarin ya. Namun rekor bagus mereka itu sempat terhenti di musim 2023-2024 saat kalah di kandang dan juga tandang oleh Chelsea, di mana di kedua pertandingan tersebut salah satu pemain Brighton itu mendapatkan kartu merah. Wah, nampaknya mereka ini bermain seperti sepak bola takram ya. Oke, Brighton ini eh, mempunyai rekor yang cukup buruk ya, di mana dapat dilihat dari kelemahan pertahanan dari Brighton itu sangat jelas, benar-benar tarkam, sehingga mereka ini paling banyak kebobolan dari penalti di musim ini. Namun di sisi lain Chelsea sudah mempunyai keuntungan sendiri saat melawan Brighton karena Hurstler sendiri tidak akan berada di lapangan ya, mengingat dia ini mendapat kartu merah saat Brighton bermain imbang 2-2 dengan Nottingham Forest, di mana Brighton sendiri itu merasa frustrasi karena mereka ini hingga menit ke-82 itu masih unggul 2-1 atas Nottingham Forest dan unggul satu pemain di lapangan. Namun sayangnya ini tidak dapat meraih 3 poin di kandang sendiri. Kita bisa melihat dari pertandingan yang dijalani Brighton ya, Chelsea ini patut waspada ya karena mereka itu berhasil mengalahkan Manchester United 2-1 dan menahan imbang Arsenal 1-1 di kandang The Gunners. Ya, di sini match pertama mereka itu menang saat bertandang ke Everton 0-3, kemudian menjamu Manchester United dan meraih kemenangan. Kemudian di Carabao Cup menang 4-0, dilanjutkan menahan seri dari Arsenal dan kembali imbang saat melawan tim promosi yaitu Ipswich Town. Namun kembali menang lawan Wolves 3-2 di Carabao Cup dan yang terakhir seri 2-2 dengan Nottingham Forest. Dari klasmen sementara, Chelsea menempati urutan kelima dengan 10 poin sama dengan Newcastle dan Brighton itu tepat di bawahnya, yaitu dengan mengkoleksi 9 poin dan di urutan ke-8 ya. Pada saat mereka bermain imbang dengan Nottingham Forest sehingga Nottingham Forest mengkoleksi poin yang sama ya. Untung saja dari salah satu dari mereka itu tidak menang ya guys. Sehingga tidak bisa menggeser Chelsea. Sehingga mereka berdua itu berada di urutan ke 8 dan dan 7 ya. Ya, dengan mengkoleksi poin yang sama ya. Bagaimanapun juga, Brighton ini telah menunjukkan ketahanan dan lini serang mereka yang mematikan di mana mereka berhasil mencetak 10 gol dari 5 pertandingan. Dan match 2-2 melawan
Nottingham Forest itu menunjukkan bahwa kemampuan mereka itu dapat bangkit ya ketika mereka menyamakan kedudukan setelah tertinggal. Dari klasmen sementara Chelsea kita melihat dapat unggul ya sekitar 1 poin saja dari Brighton dan kita tahu Chelsea ini cukup optimis ya karena kita ini memenangkan 8 dari 10 pertandingan dan mempunyai rekor yang bagus saat melawan Brighton karena telah memenangkan 4 pertemuan terakhir dan Chelsea telah menunjukkan kemampuannya dengan mencetak 12 gol dari 5 pertandingan yang terakhir. Ya, berkaca dari performance para striker di mana Nkunku itu mencetak hat-trick ya, di mana sejauh ini dia mengkoleksi 6 dari 9 pertandingan ya, 6 gol. Meskipun dia ini belum pernah sama sekali turun sebagai starter di Premier League ya. Sebaliknya, Nicholas Jackson saat ini dalam kondisi on fire di mana dia itu mencetak 6 gol dalam 10 pertandingan di liga sehingga kemungkinan besar Jackson ini akan kembali yang terdepan untuk diturunkan dalam jamu Brighton di hari Sabtu nanti ya. Maresca pun bilang bahwa mereka berdua melakukan hal yang fantastis. Tidak hanya mereka mencetak gol, tapi mereka bekerja tanpa bola ya. Caranya mereka untuk berkorban untuk tim ini adalah masalah yang menyenangkan di saat Anda mempunyai dua striker dan terus mencetak gol. Hal yang bagus Anda bisa menentukan mana yang dari mereka ini dapat turun, yaitu kedua-duanya dalam momen yang terbaik jika kita dalam menggunakan mereka. Kemudian dari Cole Palmer sendiri kita yakini akan menjadi pemain kunci dan semoga dia ini dapat melepaskan diri dari man marking yang sudah pasti akan diterapkan oleh Brighton apabila kita berkaca pada pertandingan Bournemouth dan juga West Ham ya guys. Jadi Cole Palmer ini eh, saat ini menempati peringkat ketiga di Premier League untuk pemain yang dapat meng-create chances ya sebanyak 4 kali. Hal ini dapat terlihat bahwa kemampuan Chelsea dalam membuat pertahanan lawan itu dapat terbuka melalui Cole Palmer tentu saja ya. Sehingga Cole Palmer ini menjadi pemain yang berbahaya sehingga tidak heran beberapa klub pada saat menghadapi Chelsea dia ini auto lock ya teman-teman. Dan setelah kemenangan lawan West Ham ya, yang kemarin itu Chelsea benar-benar menunjukkan ketenangan dan penyelesaian akhir yang klinis. Kemudian di sisi lain, pemain kunci dari Brighton itu adalah Danny Welbeck ya, di mana Welbeck ini telah mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 5 pertandingan di Liga musim ini ya. Termasuk gol pertamanya itu melalui free kick. Free kick. Pemain berumur 33 tahun ini cukup berbahaya buat Chelsea. Karena pada saat dia melawan Chelsea, dia ini telah mencetak 3 gol dalam 4 kali pertemuan dengan Chelsea. Dan itu pun dicetaknya di saat dia turun sebagai pemain pengganti ya. Waduh, berbahaya sekali ya Danny Welbeck ini teman-teman. Jadi kita harus extra put attention untuk Danny Welbeck supaya dia tidak lolos begitu saja. Dan kalau perlu di man marking seperti yang dilakukan Enzo kemarin ya. Sehingga dapat melok supaya tidak dapat mencetak gol dan jangan lupa kita harus kembali menerapkan disiplin offside trap yang rapi ya. Dan next kita akan masuk ke tim news ya. Dari Malo Gusto ya yang kembali bermain saat bermain melawan Boro kemarin itu memberikan suntikan secara langsung semangat buat skuad Chelsea di mana saat ini kita tahu Rhys James itu dengan role yang sama dengan Malo Gusto itu masih cedera ya. Sedangkan Romeo Lavia sendiri ini sangat riskan bila dia diturunkan di match ini mengingat dia itu baru pulih dari cedera sehingga dia itu kemungkinannya itu baru bisa turun di Conference League 10 hari lagi melawan Gen. Selain itu, CBC lihat semua squad dari Chelsea ini dalam kondisi fit ya. Hanya saja Jadon Sancho ini yang CBC rasa ini fitnessnya ini masih belum 100% ready ya. Tapi
tetap bisa jadi pilihan utama dan diturunkan di winger kiri. Meski nantinya hanya mungkin bermain 60 menit seperti match yang sebelumnya ya melawan West Ham. Dari sisi Brighton sendiri, pemain yang kemungkinan masih cedera itu adalah James Milner, Matt O'Reilly, dan juga Solly March. Sehingga, kemudian pemain berbahaya lainnya itu adalah Joao Pedro. Ya, itu masih harus menjalani asesmen lagi eh, pasca knock yang dialaminya saat melawan Nottingham Forest ya teman-teman. Oke, tiba pada saatnya kita masuk ke summary. CBC yakin kedua tim ini menganut sistem permainan open play ya teman-teman. Di mana at the end Chelsea ini terlihat lebih banyak peluang yang diciptakan dibanding Brighton. Chelsea sendiri kita ketahui itu mengadopsi gaya permainan menyerang yang fluid atau cair dan terbukti eh, penyerangan yang cair ini sangat efektif ya, untuk melawan berbagai macam tipikal permainan dari tim lawan ya. Ketajaman klinis dari Enzo Maresca ini dan kemampuan beradaptasi dalam melawan taktis dari pemain tim seberang itu merupakan poin plus buat Chelsea dengan 11 gol dan juga 5 gol, 5 kebobolan sehingga dapat dikatakan serangan yang tajam dan pertahanan yang solid ya meskipun 6 gol itu tercipta hanya di dalam satu match ya teman-teman. Berbanding dengan Brighton yang menciptakan 8 gol dan 4 kebobolan ya. Yang dimana ini merupakan statistik yang bagus buat Brighton ditambah mereka juga tidak pernah terkalahkan ya. Dan pola permainannya mereka itu adalah progresif dan berbasis penguasaan bola di mana Harsler ini telah mengadopsi gaya yang agak tidak konvensional di lini tengah Brighton karena pergerakannya itu yang lancar dan transisi yang sangat cepat sehingga mereka ini cukup merepotkan di sisi tim lawan. Jadi di match ini CBC rasa itu akan seru di pertarungan di lini tengah ya teman-teman antara Enzo Caicedo dengan Hinshelwood dan Baleba ya. Dan sekarang kita akan masuk ke line up prediction. Ya, tampaknya Enzo Maresca ini sudah menemukan winning eleven-nya ya, teman-teman. Di samping Rhys James itu yang sedang cedera dan Gusto yang fitnessnya belum 100% pulih atau ready. Sehingga prediksi yang diturunkan oleh Enzo Maresca itu 100% akan sama seperti saat melawan West Ham. Ya. Ya, di mana Sanchez ada di goalkeeper, kemudian Fofana di right center back, kemudian Tosin central center back, kemudian Colwill ada di left center back dan Cucurella kembali menjadi inverted left back dan kemudian double pivot itu Enzo dan Caicedo, sedangkan Palmer mengisi sebagai attacking midfielder, Sancho di left winger dan Madueke di right winger serta Jackson sebagai striker. Sebaliknya line up dari CBC itu adalah sama persis ya, kecuali Madueke itu digantikan oleh Neto. Ya, CBC rasa di match ini adalah penentuan bagi Noni Madueke ya. Apakah dia ini akan terlempar ke tim B dari Chelsea atau tetap bertahan di tim A ya? Bila dia tidak perform dan cenderung egois, maka CBC berharap jangan segan ya Enzo Maresca untuk tidak menurunkan Madueke di match-match selanjutnya di Liga Inggris dan downgrade dia menjadi tim B ya dan mempromosikan Pedro Neto itu ke tim A menggantikan Madueke di winger sebelah kanannya. Kita tentu juga mengharapkan kesulitan Tosin, kemudian Fofana dan Colwill di sisi bertahan di back, kemudian kekuatan lini tengah dengan agresivitas dari Cucurella, keuletan dari Caicedo dan juga kecemerlangan untuk membaca pertandingan dari Enzo Fernandez serta brilian one touch passingnya yang kita sangat tunggu-tunggu ya teman-teman. Dan hopefully
Jadon Sancho ini dapat terus meningkatkan fitnessnya. Dan semoga Pedro Neto ini dapat menembus tim A dengan menggeser Madueke. Dan Palmer ini semoga dia dapat melepaskan diri dari man marking. Serta yang terakhir, Nicholas Jackson kita harapkan dapat membungkam mulut CBC dan para pengkritik yang selama ini mengkritik Jackson termasuk Obi Mikel. Oke, masuk ke score prediction ya. Score prediction dari CBC kemungkinannya 3-0 ya, atau paling tidak 2-0 untuk Chelsea. Jadi kita harapkan Chelsea ini dapat naik ke atas sehingga dapat mengoleksi poin 13 poin nanti, dan berharap tim-tim lain yang di atas Chelsea, 4 tim lain itu dapat terpleset di minggu ini. Oke, that's all di episode ke-63 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you so much for watching. Have a nice day, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.